Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas berkat perlindungan-Mu. Bimbinglah kami agar kami menjadi anak yang taat dalam menjalankan tugas perutusan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut,
Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang itu kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan berserukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hai, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, kebanyakan dari kalian pasti saat ini sedang menikmati liburan kenaikan kelas. Gisel naik ke kelas berapa? TKB. Nah, banyak dari kita mengisi liburan panjang ini dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya mungkin ada yang menginap. Bisa menginap di rumah saudara, di rumah kakek nenek, bisa di dalam kota maupun di luar kota. Nah, biasanya kalau kita mau menginap itu kan lebih dari 1 hari ya biasanya. Apa aja sih hal yang biasanya disiapkan sama orang tua kita maupun kita sendiri? Apa aja bisa bantuin nggak? Iya. Biasanya udah pasti kita siapkan apa, mama papa? Uang untuk perjalanan. Kemudian Baju ganti. Oke. Ketiga biasanya apa? Sepatu. Bisa juga sendal. Terus Coklat. Maksudnya adalah bekal makanan. Dan untuk adik-adik biasanya nggak ketinggalan nih. Untuk menemani dalam perjalanan suka ada yang bawa apa? Mainan kesayangan. Nah, hubungannya apa dengan Injil hari ini? Di Injil hari ini kita tadi mendengar kalau Yesus mengutus murid-muridnya untuk masuk ke kota yang akan dikunjungi oleh Yesus. Yesus mengutus muridnya tuh nggak cuma sendiri, tapi Yesus mengutus muridnya untuk pergi berdua-dua. Iya, berdua-dua. Nah, mereka sebenarnya diutus Yesus ke tempat yang mereka juga nggak tahu apakah nantinya tempat itu akan menerima mereka dengan baik atau tidak. Ada satu lagi pesan Yesus. Pada saat kalian pergi, janganlah kalian membawa uang, bekal, ataupun pakaian. Wow, luar biasa ya. Dan jangan memberi salam selama dalam perjalanan. Jadi
misalnya nih lagi jalan terus ketemu sama kenalan atau orang yang nggak dikenal terus kita hai gitu, maksudnya tuh nggak usah kayak gitu, tapi jalan aja sampai ke tempat yang menerima mereka seperti itu. Lalu pada saat mereka sampai di kota yang menerima mereka diharapkan untuk singgah di satu rumah, dan Tuhan Yesus meminta mereka untuk tinggal di rumah itu, menginap dan makan dan minum di rumah itu, sambil mereka mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Selain itu, bukan hanya sekedar numpang makan, numpang minum, numpang tidur ya, tapi Tuhan Yesus juga berkata mereka harus membantu orang-orang yang ada di kota itu. Dengan cara apa? Dengan cara menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di kota itu. Nah, bagaimana kalau ternyata kota itu tidak menerima para murid? Tuhan Yesus berpesan mereka tidak perlu menginap, tapi pergilah ke seluruh penjuru kota dan katakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, atas pengutusan para murid ini, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk menahan kekuatan musuh. Dengan kata lain, Tuhan Yesus melindungi para murid dari bahaya. Tapi atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus juga berpesan bahwa para murid jangan menjadi sombong, tetapi mereka harus bersukacita karena mereka mengikuti perintah Tuhan, bukan karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan dengan itu mereka sudah terdaftar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, apa sih inti dari Injil yang sudah dibacakan tadi? Nah, intinya adalah kalau Yesus mengutus seseorang, maka sukses atau gagalnya perutusan itu tidak tergantung dari apa yang mereka atau kita bawa dalam perutusan itu. Semuanya bergantung pada kehendak Yesus sendiri. Kemudian apabila kita mengalami kesuksesan, kita nggak perlu jadi sombong. Begitu juga kalau kita gagal, tidak perlu kita menjadi sedih, melainkan kita tetap semangat dan tetap berpegang pada kekuatan Tuhan. Oke, demikian renungan dia hari ini. Kita ketemu lagi dalam dia online berikutnya. Bye. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami bisa menjadi contoh baik bagi teman-teman, dan kami percaya Kau selalu bersama kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senanglah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan lagi. Tuhan berkatin.